Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok D1 akan menjelaskan parasit yang menginfeksi pada anjing, khususnya kelas Arachnida, di mana spesies yang kami angkat yaitu Demodex canis. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gamaliel Kurnia Senduk dengan NIM 22095110118. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Putusinti Andara Devi dengan NIM 22095111003. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahdania dengan NIM 22095111014. Halo semua, perkenalkan nama saya Fania Dwi Estuti Ningtyas dengan NIM 22095111027. Perkenalkan, nama saya Ica Trining Tias dengan NIM 22095111008. Perkenalkan, nama saya Eufemia Noningtonga dengan NIM 20095111143. Perkenalkan, nama saya Nyaputi Elisia Nidias Mandini dengan NIM 295111137 dari kelas D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Arachnida dan juga ciri umumnya. Jadi pengertian Arachnida itu, Arachnida merupakan kelas hewan invertebrata yang tergolong ke dalam filum Arthropoda. Arthropoda sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata arachne yang artinya laba-laba. Adapun hewan-hewan yang tergolong ke dalam Arachnida diantaranya laba-laba, kalajengking, caplok, dan juga tungau. Untuk ciri umum yang terdapat pada Arachnida, yang pertama dapat dilihat melalui jumlah kakinya. Pada stadium dewasa, kaki Arachnida tersusun atas 4 pasang atau 8 buah, sedangkan pada stadium larva tersusun atas 3 pasang atau 6 buah. Yang kedua dapat dilihat dari pembagian tubuhnya. Jadi, tubuh Arachnida itu tersusun atas 2 bagian, yakni cephalothoraks dan juga abdomen. Dan yang terakhir, alat mulut pada Arachnida itu mengalami modifikasi. Modifikasi ini bertujuan untuk sebagai alat hisap darah. Nah, Arachnida itu sendiri terdiri dari 3 diantaranya, yaitu ordo yang pertama adalah laba-laba atau Araneae. Untuk ordo yang kedua dari Arachnida yaitu kalajengking atau Scorpiones. Tubuh skorpion dibagi menjadi 2 bagian, yaitu cephalothorax atau disebut juga prosoma dan bagian abdomen atau opistosoma. Kemudian ordo yang ketiga yaitu caplak dan tungau atau Acarina. Tungau dan caplak memiliki kaki bersendi, kerangka luar yang mengeras, dan mulut khusus. Mereka biasanya memiliki 4 pasang kaki, meskipun beberapa spesies memiliki lebih sedikit. Nah, pada video ini akan lebih mengkhususkan untuk menjelaskan dari ordo Acarina itu sendiri. Nah, ordo Acarina terbagi lagi menjadi 4 subordo, yaitu yang pertama Mesostigmata yang terdapat Dermanisus dan Ornithonisus. Kemudian ada subordo Ixodidea atau caplak yang terdapat Argacidae dan Ixodidae. Kemudian yang ketiga subordo Sarcoptiformes atau tungau yang terdapat Sarcoptes, Notoedres, dan Nemidocoptes. Dan yang terakhir itu subordo Trombodiformes yang masih juga tungau, di mana ini terdapat genus Trombicula dan Demodex. Nah, nantinya genus Demodex ini yang akan menjadi topik pembahasan kelompok kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang genus Demodex. Nah, taksonomi Demodex sendiri yaitu kerajaannya Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Trombidiformes, famili Demodecidae dengan genus Demodex. Ada beberapa spesies Demodex yang menjadi parasit pada hewan-hewan berbeda. Misalnya Demodex pada anjing yaitu ada 3, yaitu yang pertama Demodex canis, Demodex injai, dan Demodex cornei. Selanjutnya morfologi dari Demodex. Terdapat 3 spesies Demodex yang menyerang anjing, yaitu Demodex canis, Demodex injai, dan Demodex cornei. Secara klinis, yang paling umum menyerang anjing adalah Demodex canis yang terletak di folikel rambut, kelenjar sebasia, dan saluran sebasia. Kemudian Demodex injai terletak di folikel rambut dan kelenjar sebasia. Dan jenis Demodex terakhir yaitu Demodex cornei yang terletak di stratum corneum kulit. Secara umum morfologi dari Demodex berbentuk memanjang seperti serupu atau wortel, memiliki 4 pasang kaki.
pembeda dari 3 jenis Demodex, yaitu Demodex canis, Injai, dan Cornei, yaitu Demodex Injai memiliki tubuh yang lebih panjang daripada Demodex canis, sedangkan Demodex Cornei memiliki ukuran yang lebih pendek daripada Demodex canis dan Demodex Injai. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan yang spesifik di antara ketiga jenis Demodex. Hanya saja perbedaannya dapat dilihat dari ukuran, di mana Demodex canis lebih pendek dibanding Demodex Injai, tetapi lebih panjang dibanding Demodex Cornei. Nah, pada gambar di atas adalah hasil praktikum pengamatan preparat terhadap Demodex. Setelah kita mengetahui bagaimana morfologi dari Demodex sendiri, ada baiknya kita harus mengetahui bagaimana siklus hidup dari Demodex. Khususnya kali ini saya akan membahas siklus hidup Demodex pada Canis. Demodex sp adalah tungau yang bersifat flora normal dan hidup pada folikel rambut dan kelenjar sebaceous. Siklus hidup Demodex canis sendiri bisa teman-teman lihat pada gambar yang saya tampilkan, yakni yang keterangan pertama, siklus hidup berasal dari telur, larva, nimfa, dan dewasa. Selanjutnya pada keterangan kedua, siklus hidup Demodex berlangsung di folikel rambut. Selanjutnya pada keterangan yang ketiga, anak anjing dapat tertular Demodex dari induknya misalnya saat menyusui. Namun, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya mencantumkan morfologi Demodex dari telur, larva, nimfa, hingga dewasa, yakni pada gambaran berikut. Untuk gambaran yang pertama itu, teman-teman bisa lihat bahwa telur sendiri dapat terlihat pada ditandai oleh keterangan blue box, sedangkan dewasa pada red box, sedangkan nimfa pada yellow box. Selanjutnya pada gambar kedua, larva pada yellow box dan dewasa pada red box. Siklus hidup dari Demodex canis berlangsung pada tubuh inangnya selama 20-35 hari, yang terdiri dari 4 tahapan perkembangan, yaitu dari telur atau fusiform, larva berkaki 6 atau 6-legged, nimfa berkaki 8, 8-legged, and Demodex dewasa pada folikel rambut atau kelenjar keringat. Tungau jantan akan menyebar pada permukaan kulit, sedangkan tungau betina akan meletakkan telurnya pada folikel rambut. Terus di folikel rambut, tungau jantan dan betina akan kawin, telur akan menetas menjadi larva berkaki 6 dalam waktu 1-5 hari. Selanjutnya berkembang menjadi nimfa berkaki 8, kemudian menjadi dewasa, dan waktu yang diperlukan dari telur menjadi dewasa adalah 11-16 hari. Jadi, sekian penjelasan saya terkait bagaimana siklus hidup dari Demodex pada Canis. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Oke, baik, saya akan memberikan kesimpulan mengenai pembahasan dari kelompok kami, yakni Arachnida merupakan salah satu kelas parasit yang menginfeksi hewan. Arachnida ini termasuk ke dalam filum Arthropoda dan memiliki 3 ordo. Salah satu ordonya yaitu ordo Acarina. Nah, Acarina ini memiliki 4 subordo, di mana salah satu subordonya yaitu ordo Trombidiformes. Nah, dalam subordo ini terdapat genus Demodex dan salah satu spesiesnya ialah Demodex canis. Nah, Demodex canis memiliki bentuk menyerupai wortel atau cerutu, di mana ukurannya lebih kecil dibanding Demodex injai, tetapi lebih besar dibanding Demodex cornei. Nah, ketiga Demodex ini menginfeksi pada anjing. Nah, Demodex canis berpredileksi pada permukaan kulit dan folikel rambut. Spesies ini dapat tertular secara vertikal, yakni dari agen induk ke anak-anaknya. Demodex canis memiliki 4 tahapan perkembangan, yang dimulai dari telur, larva, nimfa, dan dewasa. Nah, tungau jantan akan menyebar pada permukaan kulit, sedangkan yang betina dia akan meletakkan telurnya pada folikel rambut, di mana pada folikel rambut ini jantan dan betina akan kawin dan memiliki siklus hidup pada rentan 20-35 hari. Nah, mungkin sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi dalam video ini bisa bermanfaat dan memberi wawasan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dadah.